all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake. Jatuh bangun dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Tenangkanlah, yang harus terjadi pastilah terjadi. Mungkin belum saatnya, bahkan selepas badai terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Relakan yang bukan, relakan yang bukan untukmu. Relakan yang bukan untukmu. Relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Tenangkanlah, yang harus terjadi pastilah terjadi. Mungkin belum saatnya, bahkan selepas badai terbitlah pelangi. Terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Akan tiba masanya, segala yang kau ingini akan teramini. Assalamualaikum lagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Udah makan belum ini Bapak sama Ibu semuanya? Belum, oh belum. Tapi kayaknya makanannya udah ready ya di sebelah situ ya Bu ya. Jadi mungkin setelah ini bisa disantap hidangannya. Oke, lagu berikutnya ini adalah lagu yang saya tulis sewaktu saya berangkat umroh di tahun lalu. Jadi kebetulan saya dapat inspirasi sewaktu di sana. Dan kebetulan karena anaknya suka nulis lagu, jadilah saya jadikan sebuah lagu. Semoga Bapak Ibu sekalian terhibur dengan lagu ini. Atau mungkin ada yang relate sama perasaan saya kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Tanah Suci sebelumnya. Ini dia judulnya Melangitkanmu.
Kalau yang ini berarti saya lip sync. Maaf Bapak Ibu. Biasanya bawa band soalnya. Hari ini pakai minus one, ini kayaknya yang diputer adanya yang ada vokalnya. Dapat? Oke? Bisa kita lanjut? Terima kasih. Ini ibu-ibu dari mana ya kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Dari mana ibu? Oh jauh ternyata. Dari Pacitan. Oh dari masjid. Oh masjidnya yang disebut. Maaf ibu, ini di dalam ada headsetnya jadi nggak kedengaran majelis taklim. Ya Allah. Oke, kita mulai lagi ya kalau begitu. Tapi dari Jakarta majelis taklimnya. Oh dekat kalau gitu. Oke. Kita mulai lagi langsung saja. Biar ibu-ibunya biar segera bisa makan. Alam semesta merintih ke langit, merenungi alam semesta merintih ke langit, di sumbu bumi yang sesak jiwaku dipeluk. Lihat aku yang penuh luka, berantakan sekali. Bolehkah aku meminta renggut pilu ini? Jauh aku mencari tempat mengadu, padahal kau dekat denganku. Dan ku bersumpah tiada yang lain selain dirimu. Runtuh pertahananku dan sok kuatku, ku akui kelemahanku. Dan ku berjanji takkan habis puja-puji melangitkanmu. Lihat aku yang penuh luka, berantakan sekali. Bolehkah aku meminta renggut pilu ini? Jauh aku mencari tempat mengadu, padahal kau dekat denganku. Dan ku bersumpah tiada yang lain selain dirimu. Runtuh pertahananku dan sok kuatku, ku akui kelemahanku. Dan ku berjanji takkan habis puja-puji melangitkanmu. Jauh tempat mengadu, kau dekat denganku. Selain dirimu runtuh dan sok kuatku, ku akui kelemahanku. Dan ku berjanji takkan habis puja-puji. Jauh aku
kasih. Lagi. Untuk lagu ini kayaknya terakhir. Semoga Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah denger jadi bisa ikut nyanyi bareng saya. Ibu mau duet nggak kita Bu? Ayo Bu kalau mau langsung aja boleh. Gimana? Boleh dong Ibu. Nah tepuk tangan dulu dong buat Bunda ya tadi ya. Manggilnya ya Bunda. Ayo ada kalau ada yang mau ikut nyanyi lagi boleh? Boleh. Ini lagu yang saya tulis waktu saya sedang merasa tidak baik-baik saja. Jadi waktu itu saya sedang bersedih. Makanya judulnya adalah Jiwa yang Bersedih. Silakan Ibu. Iya. Oh kita jadi Blackpink loh ini rame-rame ya. Kita jadi girl group. Oke. Oke kalau gitu boleh kita langsung mulai aja musiknya. Let's go. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada temanmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Oh menangislah, kan kau tidak manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Silakan Ibu. Sampaikan pada Jiwa yang bersedih. begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada Tempatku kembali. bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih Kakimu berlari. Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar.
terima kasih banyak semuanya. Semoga sukses untuk perjalanannya nanti lancar. Sukses juga untuk Meka Tour. Terima kasih banyak. Oh kita berfoto bersama dulu kenang-kenangan ya. Silakan Ibu. Tapi hebatnya Gea ini Pak Haji ya, dia sepi aja bikin lagu. Hatinya sedih bikin lagu tuh Pak Kiai. Umroh bikin lagu. Umroh bikin lagu ya. Masya Allah. Karena Pak memang- Haji Irfan udah berapa kali umroh? No, begitu deh. Tapi belum pernah bikin lagu Pak Irfan. Oh udah Oh, ada. ya, Masya Allah. Ada sih Terima alhamdulillah. kasih Gea ya. Mbak Gia terima kasih banyak, Mudah-mudahan- sukses berkah sehat selalu Oh, ya. Masya Allah. Anak Ya yatim juga mudah-mudahan mau nanti foto. Mbak Gia ada rezekinya. Ah. Umroh sama Mekatur. Nanti Ya. insya Allah kalau Gea umroh, tour leadernya saya. Hehehe. Ya. Nggak boleh? Saya dulu. Duh, rebutan. Masya Allah. Iya ya mohon maaf kan kita cuman ini Intermezzo. aja. Intermezzo. Inter Milan. Intermezzo. Itu temennya Pak Tapi ya Wawan. tadi subhanallahnya, Gea sedih bikin lagu. Bikin Gea lagu. umroh bikin lagu. Iya. Gea Happy, senang bikin lagu. Galau bikin, Bikin lagu. lagu dan lagunya bagus. Lagunya bagus, Iya. mengingatkan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah dan luar biasa ya penampilan Jadi lagu Mbak Gia. yang terakhir tuh Ji, Ah. kalau kita udah nggak didengar sama manusia, curhat sama manusia nggak didengar, Betul. ada Allah Hanya Subhanahu Allah. wa Ta'ala. Kemana lagi tempat kita curhat selain kepada Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Tentunya yang paling mujur yang paling makbul tentunya pada saat kita curhat sama Allah di sono no. Masya Saudi. Allah, Saudi. Woi, depan Ka'bah no. Masya Mantap ya, Allah. Masya Allah. Sekali lagi Ji, mau Mbak Gia terima kasih ya. Terima kasih Mbak Gia, sukses Terima Mbak Gia. kasih, Ya, terima Mbak Gia. kasih. Bukan sampean Mbak Gia. Ya, minta Salah. testimoninya jangan lupa. Testimoninya boleh? Ya. Untuk Mas Harun. ucapan selamat untuk Mekatur ya. Iya. Mas Harun nanti minta tolong testimoninya Mbak Gia untuk Mekatur ya. Ya, jangan Oke. lupa itu. Baik Ji, untuk acara berikutnya. Ya, kita masih menunggu arahan tentunya. Kita masih ada satu segmen lagi yaitu program. Ya, Materi betul. program haji yang tentunya akan disampaikan oleh Pak Haji Riyad dan saya sendiri. Masya Dengan Allah. Pak Haji Irfan. Dan tentunya ini merupakan program yang sudah dirancang oleh Mekatur. Dan kita insya Allah akan mengikuti di setiap program-program yang ada yang sudah disiapkan oleh Mekatur. Betul, Alhamdulillah. Jadi memang programnya sudah disiapkan untuk calon jamaah haji. Ini kita duduk nih Pak Irfan. Duduk ya, dapat tempat duduknya. Tapi ini minumannya nggak ada nih Pak Haji. Virtual. Oh, Ini minumannya virtual virtual. Masya Allah. Ya Alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah. Mungkin Mas Wawan. ini anak-anak mau Program. pulang kayaknya. Anak-anak yatim mungkin mau pulang ke asrama ya? Oh iya, Malam kita ini. juga ingin Oh iya, mengucapkan mungkin sudah terima terlalu kasih. malam ya. Ya. Jazakumullah kepada anak-anak yatim yang luar biasa meluangkan Betul. waktunya untuk dapat hadir pada acara Manasik Haji Mekatur Group 2026 ini. Masya Dan Allah. insya Allah juga saya mendapat kabar nih dari panitia bahwa sebentar lagi jamaah haji asal Jambi insya Allah akan merapat ke Mudah-mudahan Fort ya, Hudson. mudah-mudahan ini masih Insya Allah bisa. mudah-mudahan masih keburu. Ya. Biar nanti juga kita bisa menginformasikan terkait dengan pelaksanaan haji di tahun ini. Itu ya? Betul Arvin ya. sekali. Dan Baik. tentunya. Ini sepertinya di luar nih masih sibuk foto dengan Gea nih Pak Haji. Iya nggak apa-apa kita Pak langsung. Irfan mau nyusul juga? Enggak, Oh, enggak jangan, enggak usah. Tapi nanti aja. Soalnya Pak Haji Tabik, Jaya Tabik udah foto sama Gea. Udah, Pak Yai langsung tadi minta request. Abis bunda saya mau. Oh request juga sama Gus Coy. Oh iya. Oh foto berdua? Ya hati-hati ya Gus Coy ya. Pokoknya Udah jangan hati-hati aja. macam-macam ya. Pak. Iya. Baik. Ya Alhamdulillah. Masya Oke, kita sudah. Nah, ini ya. Kayaknya kita nggak enak di tengah ini Ya, orang nonton betul. ya. Paji kita Kita gini Paji. nyamping aja ya. Nah, kita ke samping aja. Kayaknya lebih enak begini. Jauh-jauhan kayaknya. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam salah satu agenda penting
yaitu rundown atau susunan acara itinerary ya. Itinerary program. Itinerary haji. program Haji khusus Mekatur Mekatur 2026. Dan ini memang dirancang khusus karena memang hajinya khusus juga Pak Haji. Betul. Jadi nanti insya Allah keberangkatan kita itu di tanggal 6 Mei 2026 jam 00.40 dini hari. Berarti Jadi jam tanggal 7. 5 tanggal jam 6. 18 maghrib kita akan berkumpul meeting point di Hotel Anara. Di meeting room Hotel Anara jam 18 kita akan mengikuti di situ briefing, pemantapan juga pembagian identitas haji. Baik itu ID card, kartu nusuk, gelang, kemudian visa, paspor. Ya jadi bagi Bapak Ibu sudah mengumpulkan paspor nanti kita di situ akan kita bagikan termasuk boarding pass yang sudah disiapkan nantinya. Dan tentunya yang kita lihat bersama di belakang ini adalah transportasi selama pelaksanaan ibadah haji Ji. Betul. Yang pertama kita lihat penerbangannya Saudi Airlines. Loh, bukan Saudi kaleng-kaleng nih Ji. Betul, bukan Iya. kaleng-kaleng. Direct. Direct ya. Langsung menuju ke Jeddah. Jeddah. Nah kemudian dari Jeddah menuju Madinahnya itu kita menggunakan bus. Jeddah ke Madinah kita akan pakai bus. Ya, Jeddah ke Selama Madinah. 6 Nanti jam, Madinah ke betul. Mekah baru Menggunakan kereta cepat. Haramain cepat. Dan luar biasa nih Ji. Keretanya dapat kita berikan servis bisnis. Masya Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Keretanya bisnis loh Ji. Bukan kaleng-kaleng Ji. Madinah, Jadi, Mekah bis. Dari Pakai Madinah bisnis. Ya. ke Mekah naik kereta cepat kelasnya bisnis. Bisnis, Masya Masya Allah. Allah. Luar biasa servis dari Memang kalau Mekatur Bunda Hanif kepada kasih jemaah haji ya. Pelayanan gak kaleng-kaleng. Betul. Tambahan lagi nih Ji. Selama transport di sana menggunakan bis Mazaya dan tentunya ini bis untuk hanya khusus jemaah haji saja kayak private Ji. Isinya 12 orang aja jemaah haji Mekatur. Oh. Masya Allah. Masya Allah. Satu Jadi, bis isinya cuma jemaah haji Mekatur. Gak Jadi ada banyak yang lain Ji. bangku kosong. Bangku kosong nggak masalah. Saya boleh ngisi gak Pak Haji Irfan? Oh di luar. Oh di Gak boleh masuk. Kan ada peraturan yang nusuknya udah gak bisa Ji. Ya. Nusuknya Jadi udah expire sampai Ji. hebatnya Mekatur. Ya. Kemarin waktu saya umroh diajak Bunda juga kayak gitu Bu. Jadi satu bis banyak yang kosong. Kata Bunda nggak masalah. Nggak masalah. Padahal aturannya hitungannya tetap dihitung itu. Iya. Ya bangku kosongnya itu tetap dihitung. Bangku kosong dihitung Ji. Jadi insya Allah Bunda untuk memberikan pelayanan terbaik nggak dicampur dengan jamaah lain. haji lain. Jadi satu bis khusus jamaah Mekatur yang hanya 12 orang saja. Masya Allah. Luar biasa. Bunda Hanif. Dan syarikatnya Mazaya ya? Mazaya dan Mazaya itu provider kelas Ya, atas. Mazaya itu provider kelas 1. Atas, bisnya baru Ji. bis Ini 1. Masya Allah bisnya baru fresh banget. Dan pokoknya. itu kelasnya tuh udah kelas maktur tuh. Iya. Jadi memang Mekatur sama maktur beda-beda tipis lah. Bu. Iya Ji. Iya, Nah, iya. Cuman bedanya di sana MM-an, di sini masih harganya Iya. masih ditolong Masih sama masuk. Bunda. Oke kita lanjut ke slide berikutnya. Nah setelah sampai di Madinah gimana Ji? Ah ini kita ada beberapa hotel yang akan di tempat menginap bagi jemaah haji. Baik itu di Madinah yang pertama kali kita datangi setelah dari Jeddah. Kemudian dari Madinah ke Mekah. Kemudian dari Mekah ke hotel transit untuk melaksanakan ibadah di Armusna nantinya ya. Nah ini adalah Bapak Ibu hotel-hotel yang berada yang akan ditempati oleh jemaah haji. Di Madinah akan menginap di Anwar Madinah Movenpick 50 meter aja Ji. Ke Masjid 50 Nabawi. meter. Nggak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh betul. Sebentar nyampe. Sebentar nyampe. Itu mah kalau Iya. kata orang kalender selonjoran nyampe. Selonjoran nyampe. Nah ya. Ya. Jadi memang Movenpick itu Movenpick. gak jauh dari Masjid Nabawi. Di gerbang berapa Ji? Hafal gak Ji Antum? Madinah itu kayak di tengah ya. 338. Agak-agak ke kiri sih kalau ngadep ke itu apa? Agak ke kiri ya? Iya agak kiri kalau. Oh kalau ini Ji jamaah Alhamdulillah ibu-ibu Masya Allah. Kita sambut dengan meriah kehadiran. Salam. Masya Allah. Jamaah Haji Jambi sudah hadir di kota Jakarta. Selamat datang. Salatullah salamullah ala toha rasuli. Terus Ji. Salatullah salamullah ala yasin habibillah
Tawasalna bismillah wabil hadi rasul. Kepada ibu-ibu jamaah haji yang baru datang, selamat datang Bapak Marudut, Ibu Wasrita, Ibu Jasmai dan Mbak Ilda. Masya Allah putrinya Ibu Jasmai ini. Sehat selalu Ibu ya. Masya Allah. Kami persilakan untuk menikmati hidangan makan malam. Monggo, Ya, monggo. Monggo. Monggo Bapak. Mohon Mas Wawan atau panitia diarahkan untuk mengambil makanan dan juga minuman. Monggo, sambil kita menikmati program haji yang kami sampaikan. Alhamdulillah ya sudah jemaah haji sudah hadir ya. Siap. Dari Jambi. Kita lanjut Pak Haji Irfan ya. Betul. Nah kemudian setelah dari Madinah menuju Mekah dan Di dari Madinah Mekah. berapa hari Pak Haji? Pripun? Di Madinah berapa hari? 6 hari. 6 hari di Madinah. Iya, Masya Allah. 6 hari kemudian menuju ke Mekah. Menggunakan. Nah Bapak Ibu kita akan sama-sama menyaksikan Profil. teaser gambar video dari Hotel Madinah Movenpick di Madinah. Ya. Audionya. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian adalah hotel jemaah haji di Madinah yang akan ditempati oleh jemaah haji Mekatur. Kita sama-sama akan saksikan ya. Ini di Madinah ya Pak Haji Irfan. Di Madinah. Dan ini sudah lengkap Ji. Ya. Kopinya juga ada kopi ininya. Coffee shopnya. Ini apa? Kopi ini sebelah. Oh. Nah ini. Oh iya. Nih udah lengkap Ji. Alhamdulillah. Dan memang kalau di Madinah tuh lebih tertib susunan hotelnya ya. Susunan hotel lebih Barisan. tertib di Madinah betul. Dibanding Dan Mekah ya. deket tempat belanja Ji. Namanya Ya. apa tuh Pak Ji? Ah itu apa namanya? Bin Daud. Bin Daud. Pas banget di bawahnya Bin Daud ini Movenpick. Area menuju ke Masjid Nabawi ada Bin Daud di situ. Masya Allah. Saya Bin tahu Daud. kalau Pak Irfan ke Bin Daud belinya pop mie. Iya. Karena udah bosen makan di hotel. Nah ini Bapak, Ibu-ibu jamaah haji juga kami sampaikan bahwasannya di sini ada kompor. Nanti kita lihat aja kalau ada kompor, mohon izin itu untuk Kopi. membuat air hangat jangan ceretnya dihidupin di atas kompor nanti meleleh. Oh. Mohon izin karena ada jemaah haji Jambi yang mohon izin ada yang seperti itu waktu itu. Jadi kami edukasikan untuk memanaskan ceret karena ceretnya kan listrik Ji. Cukup dicolok ke listrik. Nah ini ada jemaah haji yang naruh di kompor. Jadi kami infokan untuk mohon izin nih supaya tidak terjadi lagi ya. Oke. Oke, lanjut next ya. berikutnya hotel berikutnya Mas. Ini sudah cukup. Yang Cukup ke ya. Mekah coba. Untuk hotel Mekahnya. Tadi gambar 3 hotel aja Mas. Yang gambar 3 hotel. Nah ini ya. Nah Setelah ini dari Madinah selama 6 hari kemudian kita ke ke Mekah hotel menggunakan kereta cepat tadi. kereta cepat. Nanti nginapnya di Hotel Movenpick juga, Movenpick. Hajar Tower. Itu Hajar 50 meter ke Masjidil Haram. Nggak jauh juga Ji, Alhamdulillah Bapak Ibu Deket ya, itu servis deket kepada Jam-Jam jamaah. Tower ya kalau gitu ya. Iya deket banget sama Hmm. Zam-Zam Tower. Udah. Langsung di bawahnya Ji sama Zam-Zam Tower Ji. Bawahnya. Oh ini di bawahnya ya berarti? Bawahnya. Oh, Udah iya. ini langsung bawahnya Zam-Zam Tower. Itu di Ya. Movenpick situ. Dan di bawah Zam-Zam Tower tuh mall Ji. Mall. Jadi kalau misalkan mau belanja juga Iya. Iya. banyak sekali pilihan. Ntar sama Pak Haji Atabik lah yang bisa iya. mengantarkan. Ini Nah, adalah ini hotel di Hotel Mekah Movenpick di Mekah. Movenpick. Selanjutnya mungkin setelah itu. Oke. Nah ketika Armusna ya. Arafah, Musdalifah dan Mina. Kita pindah hotel. Itu Pindah hotel. Hotel transit ya. Iya betul. Nah itu hotel transit. Jadi kita nanti sistemnya itu tanazul. Iya. Jadi tidak menginap di mana di tenda Mina. Tenda Mina, ya. Kemudian setelah kita mabit sebentar, kemudian langsung tidurnya tetap di hotel transit. Nah, yaitu Bapak Ibu kita bisa lihat ini Roots hotel Hotel. transitnya untuk jemaah haji yaitu Roots Hotel. 13 km. Ya, jadi nanti akan menggunakan transportasi bis. Oh iya iya. Ya, yang akan tentunya kembali dengan mazaya nih Ji. Servis Ya. luar biasa. Iya iya. Jadi memang nanti di Mina mabit beberapa jam, kemudian kembali lagi ke hotel menggunakan bus. Bus betul. Di hotel, di Roots Hotel. Alhamdulillah. Pokoknya insya Allah soal pelayanan, fasilitas, saya rasa ini sudah sangat cukup.
Iya, bagus ya. jangan tanya Dari nih kalau soal hotel di fasilitas Madinah, Mekatur. Wah, Hotel Mekah, kemudian Hotel Transit. hotel transit juga bagus. Iya. Jadi beberapa kali kan kita juga pernah pakai ya untuk umroh. Mekatur selalu Oke. Movenpick dan ini juga. Baik. Oke, Next. cukup. Next. Selanjutnya. Nah ini. Nah, ini adalah peta atau maps lokasi tenda Mina Camp 10 Maktab 112 Ji. Maktab Oh, 112 Ji deket mana banget sama 112 lontar itu? jumroh nih. Oh ini ya? Iya. Oh ini deket Iya, banget. mau tinggal jalan ke situ nih. Ya, lontar ya, ya, jumrohnya nih Ji. Ini daerah sini lontar jumroh ya Pak Yai ya? Iya, Mana iya, Pak iya. Yai? Daerah Melempar sini nih lontar jumroh. Kan ada 3 pilar nih. Ya. Iya ya Bu Tuti ya. Di sini ya lontar jumroh ya. 3 pilar. Ini Iya. Ula, Usto, Akobah. Iya. Oh Akobah iya betul. Ukbro, ya. Lewat situ. Ya. Nah alhamdulillah ini Maktab 112 ini dekat sekali dengan Jamarot. Ini tempat Jamarot, lontar tempatnya jumroh. di sini ya. Betul. Nanti kita bermalam atau mabit di Minanya tidak jauh dari Masya tempat Allah. Jamarot. Boleh dong kita berikan aplaus ini Masya Allah Mekatur persembahannya. Nggak jauh-jauh Ji, lagi-lagi deket 112. Ini mah luar biasa. Mau lontar jumroh mah deket amat ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Bunda mungkin mau ikut menemani ya. Baik. Untuk bisa menjelaskan kepada kita Silakan, terkait Bunda, dengan ya. fasilitas dan itinerary selama kita berada di kota Mekah. Dan ini kita berarti nih kalau jamaah haji itu nggak lewatin terowongan Mina nih. Ya Bunda ya. Jadi kalau misalkan reguler, saya waktu haji kemarin juga plus juga saya nyariin tuh tenda Mina nggak kemana. Tapi kalau di 112 ini nggak akan lewatin terowongan Mina. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang khususnya untuk jamaah haji dari Jambi. Bapak Marududut beserta istri, Ibu Hilda beserta ibunda tersayang. Sambil makan malam silakan. Jadi ini ada beberapa pengumuman mungkin ya dari saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah haji Mekatur turut bersyukur sekali di mana maktab kita di camp yang terdepan insya Allah, yaitu di Maktab 112. Kemudian lokasi tenda kita di camp 10 dan nanti juga sekalian di area itu nanti akan ada tim dari Ampuri. Jadi beberapa travel, konsorsium maupun tidak konsorsium tapi yang anggota dari Ampuri. Jadi nyaman nanti di sana Bapak Ibu insya Allah. Tetapi untuk sampai di sini Bapak Ibu harus mempunyai komitmen ya Bapak Ibu Haji. Karena bus ini biasanya kan akan berkumpul di satu titik poin. Nah biasanya kalau haji ini kan begitu banyak bus. Jadi nanti Pak Yai dipastikan jamaah udah siap duluan. Jadi siap untuk memasuki bus tepat waktu. Kalau bisa nanti mohon 15 menit sebelum ya gitu. Jadi supaya cepat dan tidak menghambat ya Pak ya yang lain gitu ya. Dan kemudian yang kedua, saat di Mina saya berharap Bapak Ibu harus justru, ini kan biasanya tenaganya udah hampir habis nih. Nah ini dia. Masa-masa yang genting ya Bun. Masa-masa yang genting ini. Bapak Ibu kalau lempar mungkin nauzubillah misalnya terjadi apa capek atau mungkin masih bisa ya. Ya. Masih bisa tapi damnya ya Pak ya. Damnya 1 kambing ya Pak ya. Nah, bayangin Bapak Ibu gitu. Ya, jadi perlu ilmu di sini supaya tidak terjadi menyepelekan ataupun mengesampingkan ataupun melalaikan setiap sisi-sisinya. Kisi-kisi dari semua program. Yang kedua saya perlu sampaikan, Bapak Ibu juga selalu saya kira pastinya update ya di media sosial ya. Selama ini saya selalu wanti-wanti ke jamaah saya, baik itu umroh maupun haji, di luar program tidak boleh ada perjalanan di luar program. Kenapa? Di luar program kita nggak bertanggung jawab. Nah biasanya imajinasi ataupun karena pengen ke sana yuk, mungkin jamaah satu bus, bisa 1 mobil 12 kita bareng-bareng.
Nah, mohon maaf kalau sebelum haji selesai, nah ini, Betul. sebelum Bapak Ibu menyandang menjadi haji, Sebelum wukuf artinya ya Bun. sekarang ini sampai keberangkatan sebelum wukuf, ini Bapak Ibu masih calon jamaah haji. Jadi semua tanggung jawab ada di pundak saya, terutama sebagai penyelenggara haji. Jadi Bapak Ibu dimohon dengan sangat atas kerjasamanya dan selalu mematuhi ataupun mengikuti semua. Karena sekarang pemerintah Saudi sangat tegas. Izin saya dicabut. Seperti waktu di Magnet, Jabal Magnet kemarin. 2 PIHK dicabut. Surat izinnya. Karena itu tidak masuk dalam program. Apalagi ini jamaah haji. Jamaah haji ini sangat dimuliakan di Tanah Suci. Kalau dilarang itu bukan berarti mengurangi gerak, langkah. Dilarang. Tapi ini demi untuk melindungi Bapak Ibu haji sampai Bapak menjalankan fardunya. Yaitu di Arafah maupun saat sampai selesai proses haji. Karena ini menjadi tanggung jawab kami. Demikian Bapak Ibu. Jadi misalkan nih mau belanja ya, asal kalau masih sekitar situ masih oke ya Pak ya. Ya. Tapi kalau sampai saya pengen makan es krim di sono. Gitu. Dan itu pakai kendaraan umum. Terus kalau nyasar, terus masuk got, sungai, kentir, bahasa Jawa nih. Bayangin, gak jadi haji, na'udzubillah misalnya. Kemarin kejadian, itu bapak haji, ibu haji tuh masuk bus. Padahal belum ada ini, masih di Medina ya. Itu beliau mungkin sekalian ziarah. Mampirlah imajinasi, mumpung sepi, ayo ke sana. Siapa yang ngira Bu busnya terbakar, busnya kecelakaan. Nah ini semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimohon sekali nanti next lah insya Allah kalau mau tambah plus-plus di akhir Bapak Ibu berangkat haji nanti sudah saya berikan free taif. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ya. Dan di taif nanti biasanya dingin. Jadi mohon maaf, mohon ininya persiapan 1 jaket tipis saja cukup. Jangan sampai karena di taif itu sering udaranya juga Cukup dingin ya Bun ya. mudi ya. Bisa dingin tahu-tahu gitu. Ya, itu jadi Bapak Ibu nanti tetap membawa 1 jaket sendiri ya nggak usah tebel, tapi tetap ada jaketnya gitu ya Bapak Ibu ya. Yap. Terus kemudian kalau andai kata Bapak Ibu mau ke sumur Gars atau Sumur Gors. Ya. Baiknya nanti saat umroh boleh. Kalau musim haji ini tanggung jawabnya luar biasa di Saudi. Dan selama itu begitu Bapak Ibu keliling-keliling ada pemeriksaan, habislah. Betul Bun. Pada prinsipnya sebelum wukuf jangan macam-macam ya Bun ya. Betul sekali karena sekarang kartu nusuk Bapak Ibu ini semua ada. Mulai ibu lahir di mana, rumahnya di mana, pakai travel apa, berapa kali umroh, berapa kali haji, semua ada di sana. Sudah lengkap sekali informasi yang di sana dengan di barcode tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya harap, saya himbau, saya memohon dengan sangat, terutama saat sebelum melakukan Arafah, ya, wukuf di Arafah, Bapak Ibu kalau bisa mengikuti arahan dari Pak Yai, cukup Bapak tadi pesantren kilat di dalam hotel transit. Dan baru kali ini juga Bapak Ibu harus bersyukur lagi karena pemerintah Saudi mewajibkan untuk hotel transit yang hospitality. Artinya yang memenuhi syarat hotel. Jadi sekarang kalau dulu ada rumah-rumah yang lama gitu ya, misalkan apartemen itu sekarang nggak boleh, kosong. Nggak punya hospitality, jangan harap bisa jadi. Dan hotelnya sudah terdaftar di nusuk juga ya? Pasti, kalau nggak bisa.
Jadi apa namanya, kita ikutin aja karena yang punya negara bukan kami, bukan kita. Betul, betul. Karena Saudi, pemerintah Saudi. Dan dipastikan semua demi kenyamanan Bapak Ibu dan demi kelancaran ibadah haji Bapak Ibu semuanya gitu ya. Betul. Jadi misalkan ada yang mau ke Jeddah nih saat haji, tiba-tiba pengen shopping, dimohon entar dulu. Karena jangan sampai begitu Ibu melewati Mekah keluar, izin haji Ibu dicabut. Kalau dulu sampai ke imigrasi Pak. Betul. Kalau sekarang bisa aja mereka seperti itu. Karena, Langsung dicabut ya Bun? ya daripada ngeribetin katanya gitu. Nah jadi ikutin aja semuanya maunya pemerintah Saudi ya Bu ya. Dan demikian juga kenyamanan akan Ibu dapat karena tahun ini luar biasa. Semua teman-teman saya yang mungkin di sana itu nggak bisa berkutik. Nggak bisa melakukan apapun kalau dulu sembunyi. Nah kalau sekarang mereka harus bayar sedemikian. Karena susah menjadi madub dan segala macam. Jadi kalau jangan harap pernah keliling di jalan. Pasti ya. Siap, Masya Allah. Ya, Jadi luar biasa pesan ya. dari Jadi Bunda semuanya tadi mereka bersungguh-sungguh Pak. Ya betul, karena memang pemerintah Arab Saudi menggalakkan sekali ya Bun ya. Demi ketertiban ibadah haji juga ya. Dan memang sudah tercermin setidaknya dari tahun lalu dan sekarang insya Allah akan lebih baik. Ya. Nah ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa dari Jakarta ke Jeddah, kita landingnya di Jeddah menggunakan pesawat Saudi Airlines dan sampai di waktu Arab Saudi itu sekitar jam 6 ya. Nah kemudian dari Jeddah ke Madinah itu diperkirakan mungkin sekitar kalau musim haji 8 jam kali Pak Kiai ya. Oh 5 sampai 6 jam. Dan ini memang harus langsung berangkat ya Bun ya. Dari jam 6 dari Jeddah langsung ke Madinah. Jadi insya Allah diperkirakan zuhur kita sudah sampai di kota Madinah. Untuk itu Pak Riyad, langsung saya ini Ya ya. Bun, gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu ini karena jamaah haji ya. Jadi biasanya hotel-hotel di Madinah itu baru siap memang paling cepat jam 3 sore. Jam 3, jam 4, bahkan ada yang jam 5 Ibu. Jadi dimohon untuk bersabar, kalau memang harus menunggu. Jadi nanti proses check in dan segala macam, kamar dan segala macam karena ini kan mulai hotel juga masuk itu busnya main dengan tahrij lah, nusuk lah itu urusan saya. Nanti sama tim handling saya, Bapak Ibu nanti tinggal enjoy aja, santai di hotel ataupun sholat di Masjid Nabawi. Bener nggak? Betul. Ya, nyaman aja. Bapak Ibu sudah aman, udah di tanah suci di halaman Rasulullah SAW sudah bertetangga dengan Rasulullah. Jadi don't worry, nggak harus langsung ke hotel. Kan ada itu toilet. Jadi harus kita namanya haji ya, perlu dengan sabar. Mudah-mudahan insya Allah tim handling saya sudah menyiapkan. Jadi kita harus siap apapun ya Pak ya. Betul. Karena memang haji gitu ya. Dan memang mental haji itu jauh lebih harus dipersiapkan dibandingkan umroh ya. Betul. Kalau umroh kan hanya beberapa jam saja selesai. Iya. Nah kalau haji itu memang apalagi di Armuzna sebelumnya kita harus ziarah ke makam Rasulullah. Dan itu endurance ya Bu ya, ketahanan fisik juga betul-betul diperhatikan. Oleh karenanya Bunda selalu menekankan sebelum wukuf gak usah macam-macam. Karena puncak haji ya wukuf. Al-Hajju Arafah. Gak ada wukuf. Ya, tidak ada wukuf maka tidak ada haji. Orang yang sakit mohon maaf, sakit apapun, sekeras apapun itu harus tetap melintasi padang Arafah. Dibawa ke ambulans. Walaupun cuma melintas ya. Oleh karenanya betul sekali kesiapan kita sebelum wukuf harus betul-betul dijaga. Dan itu pun pesan dari Pak Kiai Atabik, beliau juga mungkin sudah lebih berpengalaman. Saat di Madinah mungkin kita tidak akan terlalu banyak aktivitas ya Bun ya. Nah setelah wukuf, nah tadi Bunda janjikan jalan-jalan ke Taif ya Bun. Masya Allah. Ada ya, satu slide hal lagi selanjutnya. Amin, berkah. Slide selanjutnya Mas Wawan. Ada satu lagi Pak Riyad Ya. yang perlu saya sampaikan. Biasanya Bapak Ibu jamaah haji itu saat terbang flight dari Indonesia ke Jeddah. Biasanya tubuhnya mengalami kekurangan air ya Pak ya. Ya dehidrasi Karena ya di Bun. atas pesawat pasti beda kelembapan, beda ketinggian sebagainya. Ya. Saya menyarankan walaupun jauh ataupun nanti ada naik bus, tetap 2 teguk air setiap 20 sampai 30 menit. Ya, ya. Karena memang udara di sana lembab ya. Jadi walaupun tidak keringetan tapi kita dehidrasi, itu terasa gitu ya.
Dan memang itu pengalaman dari tiap tahun seperti itu. Biasanya gejala-gejalanya itu batuk. Awalnya batuk karena kurang minum ya Bun. Nah makanya minum air putih itu penting banget. Dan satu tapi nggak lagi, usah khawatir, ada biasanya yang selalu penting ini. dibekali itu ya Bun, Ada air yang zam-zam. penting sekali, ini bagian dalam. Hmm. Ini Bapak Ibu saya ajarin. Karena kita perjalanan panjang, kalau bisa di tas Ibu siapkan. Darurat, apa itu? Kantong, kantong kencing. Maaf ya, saya mohon izin ya kalau yang masih ini. Atau pampers. Karena kita nggak tahu ya, Ya, ya. loadingnya jamaah itu bisa aja saat tanggal 6 dan 7 ini semua orang berdatangan udah mulai. Nah saat itulah mungkin toiletnya, tapi ternyata harus naik bus. Sementara kalau udah di bus kan nggak setiap jalan harus Pak pipis ada apa pom bensin, nggak bisa Ibu gitu. Rest areanya tidak sebanyak di Indonesia. Iya, jadi kalau mepet-mepet itu saya ajarin ya Bu ya. Karena kan toh nanti di sana Ibu bisa sucikan lagi gitu ya di kamar mandinya. Bukan untuk apa ibadah gitu loh Pak, ya kan? Gitu ya Bu ya. Nah ini Bun kemudian acara di Madinah setelah sampai acaranya bebas, ibadah di Masjid Nabawi mungkin dengan arahan dari Pak Kiai Atabik. Kemudian nanti kita ziarah raudhohnya pada tanggal 8 Mei 21 Zulqa'dah di Madinah hari Jumat, Masya Allah. Jadi hari Jumat kita ziarah ke makam Rasulullah, kan kita beribadah di raudhah ya. Tapi ini bisa berubah juga bisa Betul, Pak. betul. Ini masih belum ada tasrehnya ya Bu ya. Ini karena sekarang ini tasreh yang sudah dipegang oleh tim Ampuri itu baru tanggal 6. Tanggal 6 untuk apa jadwal tanggal 6. Kalau kita ini tanggal 8 ya jadwalnya. Jadi nanti insya Allah secepatnya kita akan mendapatkan jadwal. Karena yang akan mengeprint ini bukan kita nih Pak. Pemerintah Saudi lagi. Masya Allah. Mau jam berapa wanitanya, demikian gitu. Dan apapun ya, saya kalau haji itu ingat pesan Kiai Atabik, tujuan kita haji. Ya. Jadi apapun itu yang tidak termasuk dalam rukun haji, tidak termasuk dalam wajib haji. Itu sunnah. kalaupun memang kita tidak bisa melakukannya, artinya kalaupun ya, mohon maaf, tidak sampai ke raudhah tidak boleh mengecilkan hati kita. Karena tujuan kita adalah Arafah, haji. Tapi insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah bisa ya Bun ya. Ya selanjutnya Mas Wawan. Nah ini kemudian City Tour ya, City Tour Kota Madinah itu di tanggal 9 Mei pada hari Sabtu. Di Kota Madinah nanti kita akan ke Masjid Kuba, ziarah Uhud dan lain sebagainya. Pada hari Minggu sampai tanggal 11 acara bebas kembali beribadah di Masjid Nabawi, perbanyak sholat sunnah, kemudian tilawah. Selanjutnya nah ini baru Bun, dari Madinah ke Mekah hari Selasa tanggal 12 Mei menuju Mekah menggunakan kereta cepat. Nah, dilanjutkan dengan umroh kedatangan, check in, hotel Movenpick. Dan nanti kabarnya kita menggunakan kelas bisnis ya Bun. Itu bagaimana ceritanya tuh Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang rezeki banget ini. Rezeki ya Bun ya. Jamaah. Alhamdulillah Jamaah udah naik kereta Mercator Group cepat, ini luar biasa. naiknya kelas bisnis pula. Masya Allah. Sama. Nah di tanggal 13-nya di Mekah acara bebas di Masjidil Haram ya sudah sampai. Kemudian lanjut Mas Awan. Di tanggal besoknya hari Kamis City Tour Kota Mekah. Kemudian di tanggal Jumatnya acara bebas juga tanggal 3 Zulhijjah sampai tanggal 8 ini. Tanggal 15 sampai tanggal 20. Selanjutnya. Bentar Pak, boleh saya Boleh Bun silakan. isi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ada interchange Bapak Ibu dari kota Madinah ke kota Mekah. Pasti dipastikan ini Bapak Ibu sudah memakai kain ihram. Betul. Untuk itu biasanya 1 hari sebelum nanti ada manasik di sana. Ya. Jadi semua kegiatan apapun don't worry. Saya ada 24 jam di grup Bapak Ibu. Jadi mulai dari info, update terkini, kemudian kajian, kemudian fadilah-fadilah ibadah yang Bapak Ibu jalankan itu sudah kita siapkan di grup nantinya. Sehingga nanti Bapak Ibu juga langsung ngecek semuanya. Kemudian 1 hari sebelum ya kita pasti akan mempersiapkan semuanya. Baik itu merefresh lagi ya Pak ya. Kita ada manasik haji lagi ya. Manasik sehingga berjalan nanti tepat waktu, nyaman dan nanti sudah langsung
bisa pindah ke Mekah dengan Betul. lancar ya. Karena memang kita Ya. hajinya haji tamattu ya Bun ya. Betul, betul. Jadi umroh dulu dari Betul. Madinah ke Mekah sampai tahallul, Ya. lepas ihramnya, Ya. nanti kita pakai Ya. ihram lagi di tanggal 9 ya Bun ya. Dan waktunya Pak, ini belum ada masuk nih teman-teman. Mekatur jadwalnya untuk kereta api. Alhamdulillah kita dapatnya lebih dulu. Saya lebih senang kalau haji dulu. Artinya makan siang kita tidak di hotel lagi. Lebih bagus saya bikinin Bapak Ibu meal box. Kemudian supaya nggak terlambat masuk ke kereta. Ibu sampai sebelum maghrib atau paling lambat isya. Ibu sudah bisa tawaf. Jadi nggak sampai pagi malam. Iya. Tawaf sudah isya Bun ya. Ya jadi nanti Iya. udah sampai sana kalau jam 1 itu jam 3 ya. Iya. Ya jam 3 atau jam 4 paling lama itu sudah sampai. Sudah sampai. Kemudian insya Allah udah tinggal check-in, masuk. Nanti mulai dari maghrib, Ya. isya bisa sudah di dalam masjid ya Pak ya, gitu ya. Sehingga nanti setelah isya ibu-ibu langsung bapak-bapak masuk ke restoran. Ya kan? Iya, betul. Jadi simple, cepat, di mana itu jam-jam orang masih biasanya nggak banyak yang di haram gitu ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi memang setelah sampai di Mekah itu langsung tahallul ya Bun, langsung umrah pertama sampai tahallul. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nah dari tanggal 5 ke tanggal 8 kita Mekah Transit Hotel yang tadi sebelum sampai sebelum nanti kita Arafah ya, persiapan haji, kajian dan teknis. Jadi sebelum tanggal 9, insya Allah Kiai Atabik nanti akan mengadakan manasik haji sebelum Arafah. Karena memang Arafah ini harus betul-betul dipersiapkan. Terutama saat waktu-waktu mustajab ya. Jadi banyak jamaah itu justru salah menggunakan waktu di Arafah. Dari pagi sampai duha ibadah habis-habisan. Duha segala macam. Tapi setelah zuhur sampai asar. Ngantuk, tidur, merokok di luar. Padahal itu kesalahan besar sekali. Bahkan kalau saya mengisi manasik haji Bunda. Saya sarankan kalau 9 Zulhijjah di hari Arafah itu. Paginya tuh saya wajibkan untuk tidur minimal 1 jam. Mengapa? Nanti ketika kita Arafah dari jam 12 setelah sholat zuhur sampai maghrib itu waktu yang mustajab. Dan itu yang banyak disalahgunakan oleh para jamaah. Jadi karena udah ngantuk Bun, jadi Arafahnya malah tidur. Ini boleh saya tambahkan ya Pak Ustadz. Jadi boleh mundur sedikit lagi supaya Bapak Ibu nanti benar-benar nggak ada yang kelewat ya. Ini dari kita habis itu tour kita akan persiapan menuju ke hotel transit. Nah persiapan ini yang penting. Karena tadi di Madinah juga gitu, setiap pagi sholat subuh, ba'da subuh, biasanya Pak Yai akan minta kumpul di pintu 328 misalkan. Nah di sana nanti Pak Kiai akan memberikan motivasi. Nanti janjiannya di dalam grup. Itu di Madinah. Nah kalau di Mekah biasanya akan lebih susah. Karena hotel Movenpick di Mekah ini kalau mau dekat ke haram lewat bawah ya Bapak ya Ibu ya. Jadi kalau mau bareng boleh-boleh aja. Nah sahabat saya kebetulan ada di grup Bapak Ibu. Insya Allah beliau sangat expert karena udah dilatih ya. Kalau bisa saya memberikan lencana mungkin sudah dapat beliau. Karena bahasa Arabnya juga lancar alhamdulillah. Kemudian bahasa Inggrisnya juga lancar insya Allah. Bahasa Makassarnya juga bagus banget apalagi bahasa Indonesia. Perkenalkan Bu Niar. Nanti misalkan kalau Bapak Ibu mau ke haram atau sholat tiap waktu setiap sholat mau bareng ya Bu Niar. Nanti insya Allah bisa bareng sama Bu Niar. Ya supaya tidak terjadi kesesat ya Bu. Insya Allah enggak. Dan selalu dipastikan harus membawa kartu nusuk. Karena kartu nusuk ini adalah nyawa kedua bagi Bapak Ibu Haji. Ya Bu ya. Jangan sampai teledor, jangan sampai tercecer. Nauzubillah min zalik ya Bapak Ibu ya.
Terus yang kedua selanjutnya kita akan sebelum ke ini nih pasti persiapan. Pak, saya pernah Pak baca sebuah artikel. Iya, Pak. Ternyata manusia itu yang terlalu banyak sedikitnya bekal yang dibawa untuk ke masyair, ke armusna, sama dengan kehidupan pribadinya. Maksudnya, jadi kalau preparing sampai bawa koper segala macam, dia berarti banyak membawa dunia. Wow, terlalu cinta dunia. Sama dengan seperti itu. Karena di sana memang ibu gak akan bau. Ibu gak akan butuh apapun. Karena memang kita dalam keadaan ikhram. Ya. Ya, gitu ya Pak Yai ya. Jadi secukupnya. Jangan menyusahkan diri sendiri gitu. Maksudnya sampai heboh gitu bawa. Wah koper bawa beginian. Akhirnya berat capek. Karena setelah proses ini semuanya. Arafah, naik. Wukuf doa bersama langsung masuk bus. Bapak Ibu akan murur di Musdalifah, berdoa, bermunajat semuanya. Setelah itu masuk ke Masjidil Haram, langsung Bu, nggak ini lagi ke hotel, melaksanakan tawaf ifadah. Dan itu dipastikan Bapak Ibu suci, ini yang harus dijaga. Makanya ngantri-ngantri di kamar mandi harus dijaga sekali kesuciannya. Gitu. Makanya sebenarnya gantinya itu hanya untuk itu Pak. Bawa ganti, bukan ganti model baju, bukan. Yang terutama adalah baju dalam ini. Baju dalam ya Bu? Ya karena itu tadi. Ya. Najis itu perlu Ya, dijaga gitu. Karena kan kita akan melakukan ibadah yang besar timbangannya, yaitu di tawaf ifadah. Insya Allah tawaf ifadah pun Mekatur selalu akan berusaha memberikan. Misalkan kesepakatan Bapak Ibu nanti, aduh capek atau dengan kondisi yang nggak tahu, ini na'udzubillah ya. Nanti bisa pesen mobil mobil golf, mangga saya yang bayar. Masya Allah, tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, artinya lowong. Ngapain jauh jalan pesen, ya tawaf udah dapet. Ya. Kosong, nyaman, kondisi seger, sehat semua, berkah, lebih baik beribadah. Betul. Sesuai dengan tuntunan. Lebih gitu ya Pak ya. Bun. Jadi semua tidak ada yang dipersusah oleh Mekatur, tetapi kalau bisa kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan ya Pak ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi setelah itu tawaf ifadah, saya akan menyiapkan makan pasti dalam keadaan lapar kan pasti gitu ya. Itu lunchbox dulu pengalaman saya udah bayar mahal-mahal di restoran. Rupanya Bapak Ibu cepet tawaf ifadahnya. Jam 3 udah selesai. Bayangin tuh, malah ngantuk kan nunggu subuh, nunggu restoran buka gitu kan. Jadi tahun ini insya Allah saya akan upayakan dengan lunchbox. Nanti udah masuk bus, selesai mau makan di bus monggo, mau masuk di hotel transit tadi, The Roots Hotel, silahkan. Bersih-bersih baru nanti Bapak Ibu akan persiapan menuju untuk lepar jumrah ya Pak ya? Yeah. Benar ya Pak ya? Jumrah Aqobah ya? Betul sekali dan pesan dari saya, mohon Bapak Ibu sebelum melakukan Arafah tolong takut nanti kan ada 6 hari tuh yang namanya tadi tuh Pak Riyad digembleng itu atau di pesantren gitu ya. Itu masa-masa yang indah buat jamaah karena di situ Bapak Ibu akan campur dengan jamaah di Indonesia maupun di luar negeri yang satu gedung ini Bu. Nah beliau akan menjadi salah satu pembimbing ibadah untuk semua gedung ini. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Jadinya Bapak Ibu akan dibimbing sholat tahajud jamaah. Sholat subuh pasti jamaah. Setelah sholat subuh nanti beliau akan ada kultum, tausiah. Sampai Bapak Ibu mau sarapan di hotel. 3 kali sehari ya makan. Kemudian nanti mau duhur ini mau istirahat gitu ya Pak ya.
Duhur juga gitu, setelah duhur mungkin pastinya nggak pakai tausiah karena pasti udah menunggu makan siang ya Bu ya. Jadi sholat tapi jamaah. Kemudian berjamaah maksudnya. Kemudian asar sampai ke maghrib insya Allah Pak Yai selalu melakukan itu tadi Bimbingan ya Bun. bimbingan lagi. Mengingatkan lagi tata cara, mengingatkan lagi manasik, mensupport Iya. dan memberikan banyak motivasi yang bernilai ibadah. Betul. Sampai maghrib ke isya langsung makan malam lagi, istirahat. Barang siapa nanti jamaahnya mau yang melakukan mau diem-diem nih. Nauzubillah, mudah-mudahan jamaah saya enggak ya. Ke tanah haram nih. Nah ini yang saya mewajibkan untuk mengisi surat pernyataan. Di mana saya tidak akan bertanggung jawab apabila Bapak Ibu terjadi hal yang di luar yang tidak diinginkan. Ini semua travel demikian karena saking besarnya tanggung jawab saya supaya Bapak Ibu setelah melalui masa persiapan menuju ke Arafah. Enggak Arafah, enggak haji. Demikian Bapak Ibu. Dan itu berlanjut sampai 6 hari. Jadi di sini akan terjadi interaksi dengan Bapak Ibu dengan jamaah yang lain dari travel-travel yang lain nantinya ya gitu ya. Jadi di situ serunya haji di situ Bu. Makanya nanti akan banyak pertemanan, persaudaraan itu saat itu Pak. Ya, Mulai dari persiapan Arafah yang tadi 6 hari sampai di Arafah sampai ke Mina masih juga itu. ya. Gitu. Karena memang momentumnya tuh sakral sekali Bun di tanggal 9. Ya. Kemudian di Mina dan kita transit di Mina itu saya nggak akan terlupakan deh. Ya. Pokoknya Kuncinya momen-momen Bapak Ibu haji itu 1 zero. Selama Bapak Ibu mampu menzirokan diri kita, meninggalkan semua duniawi, hanya 2 helai putih ya Pak ya. Betul. Untuk menuju padang mahsyar, insya Allah nggak gampang marah, insya Allah kuat, insya Allah nikmat. Ya. Lempar jumroh juga semangat, nggak manja gitu ya. Nah gitu, karena memang kita udah semua satu sedemikian. frekuensi ya. Betul, memang sedekat itu, tetapi sekali lagi jarak hotel kita menuju ke tempat lempar Jamarat. jumroh, Ya. ini pasti ada ininya ya Bapak Ibu. Kalau hotelnya mungkin di depannya mungkin busnya, ya Pak ada. Ya. Tapi mungkin pas turunnya ini nggak boleh sembarangan Bapak Ibu. Turunnya bus ini udah diatur. Nggak bisa deket depan, nggak bisa. Itu selalu ada pengaturan dari pihak Saudi sana. Sehingga kalau ternyata dari turunnya bus Bapak Ibu harus berjalan menuju ke tempat yang kita tadi, camp 10. Ya itulah persiapan mentalnya di situ. Persiapan kakinya di situ. Makanya kemarin kita ada bimbingan ya Pak ya. Untuk menguatkan kaki. Ya. Mungkin Bu Niar yang ini selalu energi olahraganya luar biasa, bisa melatih ibu ya Bu ya di kamar ya, cara untuk latih supaya kaki kuat gitu ya, luar biasa. Tepuk tangan Bu Niar. Dan nanti secara bersama-sama mungkin jamaah haji akan saling-saling menolong gitu ya Bu ya. Insya Allah. Masya Allah, Dah, itu aja. sudah cukup lengkap tuh Bunda semua. Karena memang krusialnya di Arafah. Tepuk tangan untuk Bunda Hanif. Jadi sudah lengkap, saya rasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh Bunda Hanif. Sampai kita tadi disampaikan nafar awal ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari jamaah, silakan mungkin yang mau bertanya terkait dengan program haji kita. Mumpung ada Bunda Hanif selaku dirut yang langsung menjawab gitu kan. Silakan. Ibu Haji mungkin mau ada pertanyaan? Ya. Nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau perempuan itu kan ada menstruasi ya, Betul. itu gimana ya Bu ngaturnya? Baik, siap. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Tahun ini, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya bersyukur tahun ini ada 3 jamaah haji Mekatur Group yang teenagers. Mungkin juga ibu-ibu yang ada masih masa subur juga pasti akan ada haid. Jadi ini kan udah deket tanggal ya.
biasanya nanti kita akan masukin di grup juga Bu, cara-cara, udah ke dokter ya Bu ya, untuk dapat pilnya? Udah ya, nah itu mohon dengan sangat dijalankan. Terutama nanti itu persiapan kita ke Arafah, gitu kan. Nah apabila, pertanyaan Ibu, apabila udah minum obat ternyata masih gitu ya Bu ya. Nah ini ada satu tips, Ibu siapkan, tolong siapkan apa itu namanya? Siwak, batang siwak. Saat ibu-ibu ada di mana? Di Madinah itu paling banyak siwak dijual di sana Bu. Nah itu kalau bisa beli. Ya bisa sekian. Tapi kalau bisa yang seger ya Bu ya. Tuh, yang di vakum gitu. Itu ada beli beberapa. Nah nanti pasti kan siap dengan pisau. Nanti kita bagiin deh pisau. Satu keluarga, satu kamar, satu pisau. Ya. Gunanya untuk apa? Gunanya saat ibu suka kayaknya kok merebes-merebes ya lagi ya. Padahal ini udah minum obat nih gimana nih gitu ya. Pastinya sebelumnya harusnya ada tips-tipsnya yaitu menghindari semua makanan minuman yang memicu. Contoh minuman bersoda gitu ya Bu ya. Kemudian capek yang over gitu ya. Kemudian ada lagi biasanya wanita yang sampai maju atau ini biasanya ini minum sesuatu yang ternyata kayak saya dulu minum saffron. Buat saya sebenarnya untuk vitalitas saya. Ternyata saffron itu justru memperlancar pendarahan, haid terutama. Waduh, yang harusnya saya sudah mantep gitu, ternyata mau deket Arafah lagi Bu. Nah, sempat panik, ternyata saya dikasih tipsnya. Siapkan air hangat, ini tadi dicuci Bu, batang siwak. Kemudian disayat sama pisau. Seperti kayak Ibu bikin pensil itu Bu. Disayat panjang boleh itu. Nanti dimasukin gelas yang diisi air panas. Airnya diminum, mau anget mau pas dingin boleh. Selama masih sepetnya ada, terus tambah lagi air. Terus tambah air. Nanti 3 kali 4 kali biasanya udah gak ada rasa sepetnya, ganti yang baru. Demikian, insya Allah. Masya Allah. Tips saya nih Pak ya. Dan memang atas izin Allah nanti ya, minta doa sama Pak Yai insya Allah. Enggak terjadi, semua ada jamaah saya insya Allah biasanya enggak terjadi seperti itu insya Allah. Dan memang secara fikih dibolehkan Bu, asalkan ada rekomendasi dari dokter. Ya. Jadi kalau memang tidak membahayakan, dibolehkan dan hajinya tetap sah. Ya, jadi memang tadi seperti yang Bunda sampaikan, kita akan tetap berkoordinasi dulu, berkonsultasi dengan dokter kalau memang terjadi haid dan hukumnya dalam ilmu fikih juga dibolehkan untuk memakan obat penunda haid untuk ibadah haji. Karena momentum haji itu sangat-sangat berharga. Nah atas dasar itu makanya kita membolehkan. Kemarin juga waktu umroh juga sempat ada ya Bun ya. Dan kita akhirnya minum pil penunda darah haid itu ya. Karena gini Pak Riyad itu tadi terima kasih. Haji kan sekali ya Bu ya, minim ya Bu ya. Kemudian Ibu udah nabung sekian tahun ya kemudian momennya ya Bu ya. Tapi terutama di Arafah nih Bu, masalahnya di Arafah ini kan kita gak boleh ini ya tempat mandinya juga susah kalau mau ini. Jadi diharapkan sekali suka nggak suka mau nggak mau bagi wanita yang berusia 40 atau 45 yang kira-kira biasanya sudah mau mendekati ataupun mensnya udah jarang, jangan ambil risiko. Karena ibu sudah capek di Indonesia. Ada saudaranya dari kampung datang, mau ini aja, ya kan? Benar nggak Bu? Masa atau apa? Itu udah capek. Belum lagi perjalanan demikian. Jadi harus calm down. Kalau memang waktunya mens ya nggak banyak gerak gitu ya Pak ya? Betul maksudnya, Bu. Ya kalau mau sholat tetap aja di halaman atau demikian. Jadi nggak terlalu capek waktu di Madinah. Sehingga nanti di Mekahnya juga demikian. Di halaman kan itu semuanya ibu keluar dari situ udah dapat 100.000 dan ke sana sudah 1.000. Itu ya Bu ya. Siap. Sehingga nanti saat di Arafah benar-benar dipersiapkan itu tadi. Ya, Jadi ada satu cari pertanyaan. cari aman aja Bu. Pokoknya minum gitu aja. Itu selama itu minum aja gitu. Oke, Sama yakin Bu ya. Bagaimana Pak Irfan? Ini ada yang mau bertanya Bunda, Silakan. Bapak Marudut, monggo Bapak, silakan Monggo, Bapak. Pak Marudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami atas nama jemaah dari Jambi mungkin agak terlambat. Tadi kami berangkat dari Bandara Muara Bungo Bu ya. Bandara Muara Bungo sekitar jam 5. Masya Allah. Jam 5 sore. Jadi kami dari Bandara Suta sampai ke sini alhamdulillah belum ada istirahat ya Bu ya. Masya Allah. Langsung ke ruangan ini alhamdulillah kami merasa senang, merasa bangga bisa lancar sampai ke sini. Mungkin kami juga memperkenalkan dari teman-teman kami yang mungkin yang ngumpul di sini juga. Kami kan belum tahu dari mana saja. Mungkin nanti bisa ada waktunya Ya. ataupun nanti di ruangan manapun kita juga sekarang belum tahu hotel apanya. Ruangan kamarnya belum tahu kan. Siap. Ya. Boleh langsung saya jawab yang itu? Jadi sebenarnya maksud dan tujuan kami begini Bu, bukan kami bertanya karena dari kampung kami juga mungkin sudah menasik juga ya secara mungkin di desa lah, di desa kami. Alhamdulillah sampai di kota ini berlanjut juga dibahas tentang manasik itu juga. Alhamdulillah menambah pengetahuan dan ilmu kami. Cuman kami ini kan sudah termasuk lansia Bu ya, Ya. termasuk istri saya juga sudah tua. Mungkin butuh arahan dan bimbingan. Itu aja mungkin dari kami Bu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih silakan, Pak. belum dijawab. Ya. Apa dulu? Saya dulu? Bunda dulu, Ya. silakan. Terima kasih Pak Marudut, sekeluarga dan para jamaah haji dari Jambi. Saya sudah sambut, selamat datang. Jadi ini Pak, di sini ini kita melakukan manasik. Itu jatuh. Nah, setelah dari acara ini selesai, nanti kita akan berfoto. Kemudian nanti kita akan berpisah, karena Bapak nanti akan diantarkan menuju ke hotel idaman para jamaah haji dari Jambi, yaitu di Hotel Permata sana Pak, dekat bandara. Di sana Bapak istirahat, Ibu juga istirahat. Kemudian nanti kita tanggal 5 jam 6 sore, Bapak ada ada tim saya yang selalu mendampingi Bapak di sana, tenang aja. Kemudian ada jam 6 sore nanti akan diantar menuju ke bandara. Udah persiapan semua nih di Anara sebelum kita take off. Kita take off-nya pesawat itu nanti jam 00.40. Jam 6 nanti kita akan ada lagi perkenalan, kemudian apapun ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Kemudian ada pembagian gelang, pembagian card, dan pasti pengaktifan kartu nusuk langsung dari petugas dari Nuzuli, dari Saudi. Jadi sejak di sini nanti waktu mau berangkat, Bapak Ibu semua sudah pegang kartu nusuk. Tahun lalu itu sekitar kita di Madinah Pak. Jadi ya 1 minggu setelah kita sampai baru ada kartu nusuk. Prosesnya terus berjalan kalau sekarang enggak, pemerintah Saudi sebelum. Jadi nyampe nanti turun dari di Jeddah sudah langsung ditodong kartu nusuk. Jadi nanti mulai paspor, kemudian semua kami akan persiapkan fotokopinya, semua dokumen Bapak Ibu nanti akan dicek. Di kantong ini ada fotokopi paspor, ada fotokopi visa haji, ada fotokopi pasti kesehatan Bapak Ibu. Ya. Jadi karena ini tadi saya dengar ada 8 jamaah yang ilegal masuk Pak. Tetap di Jeddah nggak akan dapat. Jadi dia pakai kartu nusuk palsu. Tetap ketangkep di sana. Makanya selalu biasa di awal-awal ini, program awal ini pasti akan tetapi karena di Tanah Suci ini ada 2 hal Pak, saya yakin ini. Ada 2 yang sangat berkuasa, yaitu istighfar dan sholawat. Udah pegang itu aja Bapak Ibu. Insya Allah yang awalnya katanya rame jadi gak rame. Waduh gitu, harusnya ngantri jadi gak ngantri, itu kan Pak. Ya itu yang kita kejar kan Bapak Ibu. Insya Allah kita akan mendapatkan itu. Jadi gak usah khawatir Pak Marudut nanti akan selalu didampingi dan pasti dibimbing Bapak Ibu nanti. Kemudian siapa aja temannya nanti juga yang jelas Bapak bertiga ya di kamar. Nanti ada Pak Harijan, nah itu di depan Bapak, halo. Nah sama Pak Yai Bapak.
Kalau di Madinah Mekah nanti sudah sama mandub saya di sana, yaitu Pak Fauzan yang sudah mengantongi kartunya, kartu mandub. Nah kemudian nanti di Masyair, saya nggak tahu, mudah-mudahan beliau juga udah dapat. Karena ini proses semuanya ya Pak ya dari sana, sehingga nanti bisa berempat di kamar. Kalau ibu-ibunya sepertinya Kak Hilda, Bu Jumaini, ya Bu ya? Siapa Bu? Ya, sama Ibunda, sama Bu Marudut, nanti bersama dengan Bu Niar. Nah, enak tenan ya kan. Jadi bareng nanti setiap ke ke kamar gitu ya, insya Allah. Udah Bapak Ibu ya, tenang ya. Jadi nanti kami akan melakukan seperti ini Pak. Pembukaan di Hotel Anara ya, akan dipandu semuanya. Sampai Bapak Ibu mendapatkan boarding pass. Insya Allah. Jadi sudah cukup ya Pak ya, sudah cukup jelas penjelasan dari Bunda Anif dari awal sampai akhir. Selanjutnya mungkin setelah ini kita doa penutup ya. Ya doa penutup. Oke, mungkin setelah doa penutup apa sekarang Bun? Setelah doa penutup atau? Ya setelah doa penutup nanti kita adakan sesi foto lagi. Dan saya meminta Bunda kepada terima kasih Bunda Anif. Ya. Luar biasa. Kita akan setelah doa penutup kita akan sama-sama akan berfoto bersama kembali ya Pak Haji. Ya. Untuk itu mempersingkat waktu tentunya kita langsung saja bersama-sama mendengarkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. K. Haji Muhammad Chairin LCMA. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Insyaallah. Bapak Ibu semuanya, untuk menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, seraya menginsafi seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan, beristighfar atas segala kesalahan-kesalahan, dan seraya memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh usaha, waktu, tenaga, seluruh persiapan yang telah kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengantarkan kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh penghayatan, diberikan anugerah kesehatan, kekuatan, sehingga kembali ke tanah air dengan membawa gelar haji yang mabrur. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وأنت بالاستجابة جدير وأنت على كل شيء قدير اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء بيدك على كل شيء ولا تسألنا في كل شيء ولا تحاسبنا عن كل شيء وأتنا كل شيء لما تحب وترضى. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau sia-siakan doa dan harapan kami pada malam hari ini. Mulai dari siang tadi, kami berhimpun untuk bersama-sama melaksanakan manasik, mempersiapkan perjalanan terbaik yang akan kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di majelis ini keluar dengan hati yang bersih, pulang dengan dosa-dosa yang Engkau ampuni, yang telah Engkau ganti dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ridhoilah perjalanan kami, agar kami dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah manasik di tanah suci-Mu. Ya Allah, ringankanlah langkah kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, sehatkanlah fisik kami untuk dapat menziarahi kota Nabi-Mu. Ya Allah, kuatkan fisik kami untuk dapat hadir di tengah-tengah Arafah, melihat sekaligus merasakan keagungan-Mu. Ya Allah, kuatkanlah fisik kami untuk kami dapat melaksanakan ibadah tawaf, sa'i di Ka'bah-Mu dalam keadaan hati yang bersih. Ridhoilah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami telah relakan keluarga kami untuk kami tinggalkan di tanah air kami, seraya memohon doa kepada mereka agar kami dapat melaksanakan ibadah di tanah suci. Ya Allah yang Maha Rahim, kami menyadari tidak ada satupun daripada kami yang hadir di tempat ini dapat memanggil, dapat memenuhi panggilan-Mu kecuali atas berkat, doa, perjuangan, dan restu dari kedua orang tua kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Seorang wanita yang dahulu kami menumpang dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari, yang menahan sakit ketika mengandung kami, yang terluka tubuhnya ketika melahirkan kami, yang meneteskan air mata demi membesarkan kami. Ya Allah, ampunilah ibu kami yang sering menahan lapar agar kami kenyang, yang menahan lelah agar kami dapat beristirahat, yang menyembunyikan sakitnya agar kami tidak bersedih. Ampunkan ibu kami ya Allah, yang dengan tangannya kami membersihkan kami ketika kecil, yang dengan kelembutannya mengusap kepala dengan wajah kami. Kini usia telah menggores wajahnya, namun cintanya tidak pernah lengkang kepada kami. Ya Allah, ampuni pula ayah kami, seorang laki-laki yang kepada namanya kami dinisbahkan, dan dibintikan kepada mereka, ya Allah. Ayah kami yang pertama kami mengundangkan azan di telinga kami, yang mengajarkan kepada kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni ayah kami. Air matanya sering jatuh karena memikirkan kami. Kegelisahannya sering ia adukan hanya untuk-Mu. Pada saat ini ya Allah, sebahagian dari kedua orang tua kami ada yang telah kembali ke alam baka.
Sebahagian daripada mereka ada yang sakit di atas tempat tidur, melaksanakan dan menjalani hari-harinya dengan ujian. Sebahagian dari orang tua kami, ada yang merasakan usia senja, kesepian di usia senja mereka, ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka. Anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk taqarrub, munajat kepadamu, ya Allah. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk berbakti kepada mereka. Jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit, ayah dan ibu kami sakit berkepanjangan di atas tempat tidur, jagalah mereka, ya Allah. Turunkan obat syifa penawar dari sisimu, ya Allah. Angkat penyakit mereka, ya Allah. Kami tinggalkan mereka demi memenuhi panggilanmu, ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami telah wafat, ya Allah, ampunkan segala dosa mereka. Jangan siksa mereka karena kedurhakaan kami, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Jangan siksa mereka karena kedurhakaan kami. Jadikan mereka tersenyum, ya Allah, di alam baka, melihat kami semua jatuh bangun memohon ridho dan keampunanmu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Allahu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syukran jazakallah khairan kepada Gus Coy yang telah menyampaikan doa penutup yang luar biasa. Tentunya menjadi penguat buat kita semua, terutama Bapak Ibu Jemaah Haji. Tentunya pengingat kita juga. Karena doa-doa dari Gus Coy itu Masya Allah, Masya Allah, menyentuh hati kita, Iya. mengingatkan kita kepada jasa orang tua. Jasa orang tua. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah kembali ke alam baka. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Baik Bapak alhamdulillah Ibu. tadi juga doa tadi sebagai penutup ya. Sebagai penutup. Kegiatan kita pada siang, Dari siang sampai malam ini. sampai malam. Alhamdulillah usai sudah seluruh rangkaian acara launching konsorsium dan juga manasik haji Mekatur Group 2026 Mas Eda. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua jemaah haji khusus yang telah hadir. Masya Terutama Allah. jemaah haji Jambi juga yang telah hadir, luar biasa. Terima kasih kepada semua jamaah, juga tim Hadro, tim Hadro juga, Pak Kiai, Bunda Anif, Bunda Pak Anif, ya. Anton, jamaah dari Jambi juga, Ya, dan juga tim teknik ya Ji. iya, Sound luar biasa. system, Terima Masya kasih Allah. Kita dari tepuk tangan dulu teman-teman untuk dari semua kru ya, kru dan juga tim teknis. teknis. Dan juga tim Hadro juga dan semua jemaah haji yang hadir ini, baik juga Pak Yai juga, terima kasih. Betul. Sekarang Dan mungkin kita akan berjumpa kembali nanti pada Hari? tanggal 5 Mei pukul 18 waktu Indonesia Barat di Hotel Anara. Anara.
Ya, Masya gitu. Allah. Kita harus ketemu di sana. Mungkin Yel dulu sebagai penutup. Oke, Yel, semangat. Mekatur, keren banget. Keren Mekatur, banget. luar biasa. Luar biasa. Mekatur, alhamdulillah. Baik Bapak Mekatur, Ibu. sekali lagi Ji, Oh Mekatur, milik Allah. milik Allah. Oke, kita coba sekali lagi. Mekatur, Keren banget. Mekatur, Luar biasa. Mekatur, Alhamdulillah. Mekatur, Milik Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustadz Sofyan pergi ke Bekasi. Apa tuh Ji? Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama ya Betul. Pak. Kita Baik, tutup kita tutup dulu. dengan Wabillahi taufiq Alhamdulillah. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami persilakan kepada Bunda Anif dan Pak Yai dan semua jamaah haji khusus. Semua Kami persilakan kru, untuk naik ke atas semua panggung. jamaah silakan untuk Ini Bunda Anif berfoto. dan jamaah dulu aja. Oh, Bunda bersama Anif Pak dan Yai. jamaah Kita dari nanti jamaah ada berganti-gantian. Kepada jemaah haji khusus kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita foto dulu. Hah? Abis ini Bun, kita foto dulu Bun. Bapak Ibu jemaah haji khusus kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ibu silakan. Jemaah haji khusus Mekatur, silakan. Mbak Ilda, sehat Mbak Ilda ya. Silakan Mbak Ilda. Bu Jasma ini apa kabar Ibu? Ya. Ibu Waslinta, Bapak Marul kami silakan untuk naik ke atas panggung. Mbak Talula, Mas Ilham, Ibu Ari. Silakan Bu aja. Kita foto bareng dulu Bunda Anif dengan jamaah haji Mekatur. Juga bersama Pak Yai ya. Oke. Setelah ini kita akan foto bersama juga dengan tim Hadroh ya. Setelah ini. Dengan tim Hadroh setelah ini. Oke, boleh agak geser ke sana lagi, mohon izin. Siap, oke. Bahu kanan di sebelah sini masuk ke dalam, bahu kiri keluar. Yang di sebelah sini bahu kirinya di dalam, bahu kanannya keluar. Begini, miring. Iya, agak miring Pak Yai, ya siap. Bu Ari, ya oke. Bu Ari di sebelah sini yang putra-putri di luar. Iya, silakan, oke. Aduh. Mohon izin boleh ke kanan, ke sana sedikit, geser sedikit. Oke, cukup, ya. Ya, lebih repot lagi Pak Marudut, mohon izin. Pak Yai, ya cukup, biar nggak apa. Lebih rapat lagi, ya oke. Siap, menghadap kamera, berikan senyum yang terbaik, tentunya spesial untuk jemaah haji khusus Mekatur. Tentunya kita doakan sukses, berkah, dan mendapatkan haji yang mabrur, amin. Amin, ya rabbal alamin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gaya bebas, Mekatur keren banget, boleh? Iya, oke. Smile. Masya Allah. Senyum, 1, 2, 3. Senyumnya. Iya. Bunda mau ini, yel-yel? Oke, silakan. Mas, ini musiknya Pak boleh? Irfan. Pak Irfan. Musiknya boleh, Mas musiknya boleh. Diturunin, kita mau yel-yel dulu. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Mekatur milik Allah. Oke. Siap menghadap kamera. Oke. Video, oke. 1, 2, 3. Mekatur, keren banget. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah. Mekatur, milik Allah. Allah. Oke, tim Hadroh boleh kita naik ke atas panggung bersama, berfoto-foto bersama dengan jemaah haji khusus. Tim Hadroh. Ya. Masih ada dengan tim Hadroh. Boleh dong kita foto bareng dengan jemaah haji khusus. Masya Allah ya. Iya. Sekali lagi. Ya. Ya, oke. Oke, ini musik. Musik lagi, musik. Musik. Musiknya yang itu kayaknya yang bagus, apa namanya, yang tadi tuh Buddha suka tuh. Lagu ngebeat itu. Oh. Apa namanya, lagu apa? Yang musik tadi yang ngebeat. Yang mana?
Mana Pak Irfan? Didinya di sini. Waduh, luar biasa idenya cemerlang. Mau naik minggu ya. Luar biasa. Iya yang ini kuat. Iya. Ya oke, nggak apa-apa udah. Siap? Oke, menghadap kamera. Tonight, I leave you with this. 3. If your heart is searching for truth, Oke, alhamdulillah. just open your truth. Bunda Hanif masih di atas panggung ya Bunda. Kita foto bareng kru ya. Bude, Mbak Farah kita bareng kru dong boleh? Bersama kru Mekatur. Masya Allah. Kita doakan ya Pak Haji ya. Ya Ji ya, kita doakan jemaah haji khusus sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan, ibaratnya tentu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapat haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda kita foto bareng izin Bunda. Kru. Untuk semua panitia kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama dengan Bunda Haji Hanif. Terima kasih Bu Niar, Ibu nanti. Silakan bagi yang ingin menyantap makanan masih ada di sisi luar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin menyantap makanan. Bude Uni. Iya. Bude ini Mbak Farah, Pak Nur, kita naik ke atas panggung. Jasnya ada jasnya supaya sama. Mas Adiher, Mas Harun, Mas Wawan, Pak Rido, boleh naik ke atas panggung. Pak Riyad, Pak Haji Riyad, oke kita foto bareng kru, karyawan, panitia Mekatur dan juga Bunda Hanif. Ayo, boleh lebih cepat lagi. Mas Adi, yuk lebih cepat lagi, lebih cepat. Ganti-gantian ya. Pak Mas Catur minta tolong fotoin boleh Mas Catur? Iya, ayo teman-teman kita naik ke atas panggung. Ayo 1, 2, 3, ayo cepat. 4, 5, 6, 7. Oke. Pak Om Bib, ayo. Mbak Farah, Bude Uni. Mbak Farah, Bude Uni. Ya. Mbak Farah. Ayo. Ya, sini Bude. Mbak Farah yang ini. Ladies di tengah. Ibu-ibu tengah. Ya. Mbak Farah, oke. Oke, yang sebelah sana bahunya, sebelah kanannya di luar, yang sebelah sini kanannya di dalam ya. Oke, boleh miring sedikit. Ya, oke. Iki apik tenan iki, wis. Oke. Menghadap kamera, senyum. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Catur, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa, kita ketemu di lain kesempatan, Masya Allah, terima kasih Pak Catur. Dan juga teman-teman dari kru Pak Amin yang luar biasa ini hari ini. Serba mendadak tapi semuanya lancar tanpa kurang satu apapun, Masya Allah. Oke Ji, kita jumpa lagi Ji ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.